One Piece, Figureland Garling penyebab luka Whitebeard. Kekuatan dari sosok Figureland Garling masih jadi sebuah misteri besar, namun kemungkinan dia adalah sosok yang melukai tubuh Whitebeard dalam cerita One Piece. Nama Edward Newgate alias Whitebeard tentunya sudah tidak asing lagi untuk teman-teman dan para penggemar One Piece. Dia merupakan mantan salah satu penguasa samudra alias Yonko sebelum kemudian posisinya digeser oleh Blackbeard. Whitebeard sendiri merupakan mantan kru dari Rock di Sebek bersama Big Mom dan Kaido. Sayangnya dalam pertempuran di Marineford, Whitebeard harus tewas setelah menerima serangan dari pihak Angkatan Laut. Jika teman-teman perhatikan di tubuh Whitebeard terdapat bekas luka sayatan pedang. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan siapa yang mampu melukai manusia paling kuat di dunia. Dan sebuah teori muncul jika Figureland Garling yang melukai tubuh Whitebeard tersebut. Nama Figureland Garling jadi salah satu nama baru yang muncul dalam cerita One Piece. Karakternya pertama kali muncul di chapter 1086 kemarin. Dalam chapter tersebut nampak Figureland Garling hendak mengeksekusi Saint Josgard atas apa yang dia lakukan sebelumnya dengan menyerang Saint Carlos dan hendak menghabisi nyawanya. Dan ada keterangan mengenai siapa Figureland Garling. Pertama, ternyata Figureland Garling merupakan pemimpin dari Holy Knight. Ini merupakan kelompok yang sangat kuat berisi 9 orang yang bergerak di bawah perintah Gorosei dan Aim. Mereka lah yang ditugaskan untuk menghancurkan berbagai wilayah yang tidak mau lagi bekerja sama dengan World Government. Dan pasukan revolusi sendiri sangat mewaspadai kekuatan mereka. Kedua, Figureland Garling ternyata adalah mantan penguasa atau pahlawan di wilayah God Valley. Seperti yang teman-teman ketahui, God Valley adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah di mana terdapat sebuah pertempuran besar terjadi di tempat ini. Pada 38 tahun lalu terdapat sebuah peristiwa pertempuran antara kelompok Rock dan kelompok Rock menghadapi Angkatan Laut. Namun Angkatan Laut tidak sendirian, mereka mendapatkan bantuan dari Goldie Roger yang akhirnya berhasil menyingkirkan Rock. Masih belum ada penjelasan apa maksud dari Figureland Garling sebagai pahlawan dari God Valley. Apakah Garling juga ikut bertarung menghadapi Rock? Bisa jadi. Dan hal tersebut lebih masuk akal sehingga dia pun kemudian mendapatkan titel tersebut. Oda Sensei memang belum menjelaskan sekuat apa sebenarnya sosok Figureland Garling, tetapi asumsi yang banyak berkembang menyatakan jika Garling adalah sosok yang kuat. Bagaimana dia mendapatkan titel sebagai pemimpin Holy Knight dan pahlawan God Valley rasanya bisa memberikan gambaran seberapa kuat sosok Garling. Dan hal ini juga yang jadi dasar teori jika kemungkinan Figureland Garling adalah orang yang sudah melukai tubuh Whitebeard dalam cerita One Piece. Saat pertama kali muncul di chapter 234, sosok Whitebeard terlihat dalam kondisi yang kurang sehat. Dia mendapatkan perawatan dari para suster yang menjaganya. Dan jika teman-teman perhatikan, Whitebeard memiliki luka yang cukup terlihat jelas di bagian dadanya, dengan titelnya sebagai manusia paling kuat di dunia. Siapa yang kemudian mampu melukai tubuh Whitebeard? Pasca kemunculan Figureland Garling, banyak fans menduga jika dialah yang sudah berhasil melukai Whitebeard. Mengapa demikian? Dalam cerita kilas balik di sepanjang cerita One Piece, sosok Whitebeard tidak pernah diperlihatkan memiliki bekas luka. Misalnya, saat Whitebeard pergi ke Wano pasca pembubaran kelompok Rock, dia nampak tidak memiliki bekas luka di dadanya. Kemudian dalam pertarungan melawan Roger pun sama sekali tidak ada bekas luka yang muncul dari pertarungan tersebut. Artinya, ada kemungkinan luka di tubuh Whitebeard terjadi pasca pertarungan di God Valley, pasca Wano, dan setelah dia bertarung menghadapi Roger. Sosok yang dianggap paling memungkinkan untuk melukai Whitebeard adalah Figureland Garling. Garling dan Whitebeard kemungkinan bertarung puluhan tahun lalu, pasca eksekusi mati Roger. Saat itu kondisi kesehatan Whitebeard kemungkinan sudah menurun. Efeknya dia tidak lagi terlalu lincah dan kuat dalam pertarungan yang membuat Garling akhirnya mampu melukai Whitebeard. Teorinya juga sempat menjelaskan petunjuk lain, yaitu ketika Shanks datang ke kapal Whitebeard.
Saat itu Whitebird melihat bekas luka di wajah Shanks. Manusia terkuat di dunia itu pun kemudian berkomentar jika dia masih merasa kesal dan marah terhadap sosok pria tersebut yang mana kemungkinan merujuk kepada Garling. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, Shanks merupakan bagian dari keluarga Vigerland yang juga jadi keluarga dari Garling.